Selamat datang di channel Sinau Sejarah Sesarengan, belajar sejarah dengan santuy dan penuh ketenangan. Mungkin ketika kita melihat Singapura yang lebih maju dari Indonesia, pernah terlintas di pikiran kita bahwa akan lebih baik kali ya jika kita dijajah oleh Inggris daripada dijajah oleh Belanda. Mungkin ada beberapa di antara kita yang tidak ingat bahwa kita pernah dijajah oleh Inggris. Nah, mari kita mengingat sejarah bersama-sama. Berdasarkan lukisan ini ya, Raffles yang merupakan founder of Singapura itu punya hubungan dengan Jawa. Nah, dari lukisan Raffles ini kita lihat latar belakangnya. Ada stupa Hindu-Buddha. Ini merupakan bukti bahwa Hindia Belanda atau Nusantara pernah dijajah Inggris pada kurun waktu 1811 sampai 1816. Jadi, yang berandai-andai akan lebih baik jika dijajah Inggris, kita memang pernah dijajah oleh Inggris. Kita tentu tahu tidak ada kolonial yang baik. Semuanya memicu konflik dan pertumpahan darah. Nah, waktu itu Inggris memerintah Indonesia juga begitu. Sekalipun hanya dalam kurun waktu 5 tahun, rakyat dibebani pajak tanah yang sangat besar. Kemudian, banyak sekali manuskrip yang diambil paksa oleh Inggris dan dibawa pulang ke kerajaan Inggris. Nah, mari kita lihat wajah Inggris atau The British Empire di tahun 1800-an. Yang mana The British Empire ini disebut sebagai the modern version of Kekaisaran Romawi, tapi dengan luas wilayah yang 7 kali lipat lebih luas dari wilayah Kekaisaran Romawi. Bahkan, British Empire ini menjadi kekaisaran dengan wilayah terluas sepanjang sejarah umat manusia. Wilayah yang dikuasai itu hampir 1/4 permukaan bumi. Sejak abad ke-16, Inggris telah membangun koloni-koloninya di berbagai wilayah di dunia, seiring dengan menguatnya angkatan laut kerajaan tersebut. Sehingga bisa dibilang Inggris adalah penguasa dunia yang wilayahnya ada di mana-mana. Pada awal 1800-an, Inggris mulai menghitung peluang untuk menyerbu wilayah Hindia Belanda. Inggris sebetulnya sudah punya wilayah kekuasaan sejak 1685 di Nusantara. Nah, di sini nih, di British Bencoolen atau Bengkulu. Jadi, orang-orang Bengkulu pernah dijajah Inggris sejak kurun waktu yang lama ya. Nah, ini menarik nih. Sedangkan Raffles sendiri sejak 1805 berkuasa di Penang. Perang dengan Napoleon menyebabkan Inggris ikut memerangi Perancis, termasuk di wilayah-wilayah jajahannya. Nah, ini juga terjadi di Hindia Belanda. Raffles dan juga John Caspar Leyden merencanakan menyerang Jawa sejak didaulat oleh Lord Minto untuk mengambil alih Jawa dari tangan Belanda yang saat itu dikuasai oleh Perancis. Bagi Raffles, Jawa itu merupakan tanah harapan yang memiliki segudang harta karun. Bersama pasukannya, Inggris mendarat di Batavia. Mereka berlabuh di Cilincing dan dengan cepat menjatuhkan kota ini tanpa perlawanan berarti dari Jensen. Nah, kalian bisa baca buku tulisan Tim Hennigan tentang Raffles dan invasi Inggris ke Jawa ya. Setelah menguasai wilayah Batavia, utamanya di wilayah Cilincing, kemudian Inggris bergerak menguasai kawasan Kota Tua. Kemudian mereka berlanjut ke selatan ke Walter Freden, lalu ke benteng Mr. Cornwallis yang ada di Jatinegara. Ini merupakan babak paling sengit antara Inggris dengan Belanda. Dari sinilah kemudian Batavia dikuasai secara total oleh Inggris. Kemudian, Gubernur Jenderal Jensen menyingkir ke Jawa Tengah. Tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Jensen, hingga akhirnya pada 18 September 1811 Jensen menyerah di dekat Salatiga. Jensen menyerah kepada Inggris ditandai dengan ditandatanganinya kapitulasi Tuntang atau perjanjian Tuntang, di mana isinya
Seluruh wilayah Jawa diserahkan pada Inggris. Kemudian tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. Semua pegawai Belanda yang mau bekerja sama dengan Inggris dapat memegang jabatan terus. Selanjutnya semua utang Belanda yang dahulu-dahulu itu tidak menjadi tanggung jawab Inggris. Nah, saat Belanda akhirnya menyerah inilah, kemudian petualangan Raffles di tanah Jawa dimulai. Dalam menjalankan pemerintahan, Raffles ini memegang 3 prinsip. Yang pertama, kerja rodi dan penyerahan wajib itu dihapus diganti dengan penanaman bebas oleh rakyat. Peran bupati sebagai pemungut pajak dihapus. Bupati ini dimasukkan sebagai pegawai kolonial. Kemudian, tanah itu dianggap sebagai milik pemerintah dan rakyat dianggap sebagai penyewa. Nah, berangkat dari 3 prinsip inilah, kemudian Raffles memberlakukan beberapa kebijakan. Di antaranya di bidang pemerintahan, Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karisidenan. Kemudian, seperti tadi saya katakan, bupati dijadikan pegawai pemerintah dan mereka mendapatkan gaji. Di bidang ekonomi, Raffles menerapkan sistem sewa tanah atau land rent. Kemudian, dia juga meletakkan desa sebagai unit administrasi penjajahan. Nah, di masa Raffles ini juga lah terjadi penjualan tanah kepada pihak swasta. Dan Raffles ini juga melanjutkan usaha penanaman kopi. Kalau berbicara tentang Raffles, dia itu identik dengan sistem sewa tanah atau land rent ya. Nah, bagaimana aturan dalam sistem sewa tanah? Yang pertama, tanah itu dibagi menjadi 3 kelas. Tanah subur, tanah setengah subur, dan tanah kurang subur. Nah, masing-masing tanah ini dikenakan pajak yang berbeda-beda. Pajak ini rata-rata membebani rakyat. Nah, pajak ini bukan dipungut perorangan. Namun, mohon maaf, pajak ini dipungut secara perorangan, bukan kelompok. Nah, pemungutan dilakukan oleh pemerintah secara langsung. Nah, pajak yang dibayarkan itu berupa uang, padahal pada saat itu rakyat di Hindia Belanda belum begitu mengenal uang. Nah, secara umum hambatan-hambatan dalam sistem sewa tanah itu banyak sekali. Nah, di antaranya menyebabkan Raffles itu dianggap tidak berhasil dalam menjalankan pemerintahan di Jawa, sedangkan rakyat juga hidupnya masih menderita. Namun, beberapa kemajuan yang diciptakan oleh Raffles itu ada di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam bidang iptek, Raffles menulis buku The History of Java. Kemudian dia juga menemukan tumbuhan endemik Indonesia yang diberi nama bunga Rafflesia arnoldi atau bunga banggai. Kemudian ia dan istrinya disebut sebagai perintis kebun raya Bogor. Selain itu, Raffles juga aktif dalam mendukung perkumpulan-perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Salah satunya itu adalah Batavia's Genootschap. Jadi, kalau ada yang bilang bahwa dijajah Inggris lebih baik dari Belanda, maka perlu dikaji ulang tuh pendapatnya. Selama 5 tahun kita berada di bawah kekuasaan Inggris saat dipegang oleh Raffles, Hindia Belanda tetap saja menderita. Di samping menulis buku The History of Java, Raffles mendobrak kesopanan yang mengakar di keraton-keraton Jawa. Misalnya nih, di Jogja pada 16 Juni 1811, Raffles menyerbu keraton Jogja. Ia meminta Hamengkubuwono II menyerah. Nah, diadakan perundingan namun mengalami jalan buntu, maka pecahlah perang. Nah, perang ini dikenal sebagai Geger Sepoi atau Geger Spei, yang mana peperangan ini diwarnai dinamika internal di keraton sendiri. Dinamika internal yang dimanfaatkan oleh Raffles berujung pada lahirnya Paku Alaman. Nah, Paku Alaman ini didirikan pada 17 Maret 1813 dengan Pangeran Notokusumo, yakni dia merupakan putra dari Hamengkubuwono I dari selir Sringgorowati. Dia dinobatkan oleh Raffles sebagai Paku Alam I. Dari sinilah kedudukan Raffles semakin kuat dan semakin terbuka lebar jalan untuk menguasai Jawa. Pasca kemenangan ini, banyak manuskrip keraton dan benda-benda pusaka keraton yang dibawa ke Inggris. Tercatat pada tahun 2010 masih ada sekitar 7.000 manuskrip keraton Yogyakarta yang masih ada di Inggris. Beda dengan Belanda yang mana mereka tidak berani menyerang secara langsung ke keraton Yogyakarta. Selain mendobrak kesopanan yang mengakar di keraton-keraton Jawa, Raffles menjarah pusaka dan juga menuliskan korespondensi yang berambisi menyebabkan pertumpahan darah di Kesultanan Palembang.
yang mana pada saat itu Palembang dikuasai atau dipimpin oleh Sultan Mahmud Badarudin II. Sultan Mahmud Badarudin II ini diadu domba dengan saudara sepupunya, yakni Sultan Najmuddin. Kemenangan Inggris atas Jawa dan juga Palembang ini bukan atas dasar kekuasaan, tapi sebenarnya atas dasar uang. Bisa dilihat contohnya, Inggris menetapkan aturan sewa tanah yang tinggi sekali bagi para petani, sehingga banyak petani terlilit utang karena hasil panennya tidak cukup untuk membayar pajak. Nah, hal-hal tadi itulah yang menyebabkan Raffles tidak bisa menghindari sifat arogan dan juga agresif kolonialisme Inggris. Setelah Belanda terbebas dari cengkraman Napoleon, Inggris kemudian menyerahkan kembali wilayah Hindia Belanda kepada Belanda. Nah, ini ditandai dengan adanya Konvensi London pada tahun 1816, yang mana isinya itu adalah Indonesia dikembalikan kepada Belanda. Jajahan-jajahan Belanda tetap di tangan Inggris, seperti Ceylon, Cape Colony, Guyana. Nah, kemudian terjadi tukar-menukar wilayah antara Inggris dan Belanda, yang mana Pantai Malabar diambil oleh Inggris dan Bangka diserahkan kepada Belanda sebagai gantinya. Raffles membawa sedikitnya 20 ton harta kekayaan dari wilayah Hindia Belanda. Kekayaan ini berupa pusaka-pusaka dari keraton di Jawa. Ia juga meninggalkan setumpuk masalah yang ada di tanah jajahan. Masih yakin kita akan maju jika dijajah Inggris? Jawabannya tidak semudah itu. Mungkin kalau kita dijajah Inggris dalam kurun waktu yang lama, yang jelas itu masyarakat Indonesia akan fasih berbahasa Inggris, karena kita tahu sendiri bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional yang sering disebut juga sebagai English is the language of money. Kemudian mungkin juga Indonesia akan berbentuk federasi, atau tentara kita akan ada dan berjaga-jaga di Istana Buckingham. Bisa jadi juga negara Indonesia menjadi wilayah persemakmuran Inggris atau Commonwealth. Kemudian bisa juga hukum kita akan menjadi common law, bukan civic law seperti saat ini. Nah, bisa juga bahasa-bahasa serapan Inggris menjamur di Indonesia. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk tetap di rumah saja, rajin cuci tangan, hindari kerumunan, patuhi protokol kesehatan. Dan silakan kalian absen di kolom komentar di bawah video ini ya. Tetap semangat generasi muda bangsa Indonesia. Salam jas merah. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.